PPI. Selamat sore, bersama saya Taruni Dewasa Faradika Putri Bastian, NIT 202042113. Kali ini saya akan melaksanakan podcast nih untuk membahas teknik pengoperasian kereta inspeksi. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama adik tingkat saya yakni Taruni Madya. Baik Kak, izin mengenalkan diri. Saya Taruni Madya, Kira Prodi Manajemen Transportasi 2A. Di sini saya dan Kak Faradika akan membahas tentang teknik pengoperasian kereta inspeksi. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa sih Kak kereta inspeksi itu? Oke, kereta inspeksi ini merupakan salah satu sarana yang ada di Politeknik Perkeretaapian Indonesia, yang mana kereta ini dipergunakan untuk taruni dan taruna dalam belajar mengoperasikan sarana perkeretaapian. Untuk sistematikanya sendiri di peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa sarana ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama ada kereta, lokomotif, gerbong, dan peralatan khusus. Untuk kereta inspeksi ini termasuk ke dalam peralatan khusus karena dalam fungsinya kereta inspeksi ini tidak mengangkut orang atau barang secara umum, melainkan kereta ini difungsikan untuk misalnya melaksanakan perjalanan dengan pejabat tinggi negara atau inspeksi. Inspeksi, adik tahu apa itu inspeksi? Inspeksi seperti pemeriksaan gitu kan Kak? Nah, salah satunya juga dipergunakan untuk pemeriksaan bagaimana kejadian yang ada di sekitar jalan kereta api. Nah, untuk Diara sendiri, pernah nggak sih Diara melihat dari dekat apa itu kereta inspeksi dan bagaimana keadaan di dalamnya, atau komponen-komponen apa saja yang ada dalam kereta inspeksi itu sendiri? Nah, untuk saya sendiri kebetulan nih Kak, kalau melihat sendiri saya sering ya Kak, namun untuk masuk apalagi untuk pengoperasiannya saya belum pernah nih Kak. Nah, semoga dari diskusi sore hari ini saya dapat mempelajari lebih jauh tentang pengoperasian kereta inspeksi. Nah, langsung saja ke pertanyaan inti Kak. Bagaimana sih Kak pengoperasian kereta inspeksi itu? Nah, sebelum pengoperasian, sebelumnya kita harus mengetahui apa-apa saja yang ada di dalam kereta inspeksi, seperti meja pelayanan dan lain sebagainya. Karena untuk bisa mengoperasikan kita harus mengenal apa saja yang akan kita jalankan dan fungsinya sebagai apa. Sebelumnya kereta inspeksi sendiri memiliki 2 meja pelayanan dan 2 engine atau 2 mesin, yang mana dalam pengoperasiannya ini tidak bisa dijalankan secara bersamaan. Jadi kita harus memilih nih, misal kita akan menggunakan meja pelayanan 1 atau meja pelayanan 2. Untuk mesinnya sendiri juga harus digunakan salah satu saja, tidak bisa secara bersamaan keduanya digunakan, yakni kita bisa memilih engine 1 atau engine 2. Dalam penggunaannya, misal kita menggunakan engine 1, kita tidak harus menggunakan meja pelayanan 1. Kita bisa memilih antara meja pelayanan 1 atau meja pelayanan 2. Kemudian sebelum melaksanakan pengoperasian kereta inspeksi, kita harus melakukan pengecekan. Walaupun sebelum kereta inspeksi disiapkan untuk jalan, pastinya sudah dilakukan perawatan atau pemeriksaan, yang mana perawatan dan pemeriksaan ini dilakukan ada harian, ada bulanan, atau tengah tahunan, ataupun tahunan. Jadi kereta inspeksi ini tentunya sudah disiapkan untuk layak dioperasikan. Langsung saja pada awal pengoperasian kereta inspeksi kita akan melakukan pengecekan pengereman terlebih dahulu. Dalam pengecekan pengereman ini kita nyalakan dulu nih kereta inspeksinya. Di sini kakak ada gambar nih bagaimana cara menyalakan atau menghidupkan kereta inspeksi sendiri. Nah, di sini gambar ini kakak ambil secara langsung di kereta inspeksi bagian meja pelayanan. Ada power engine atau power command, dimana di power command ini kita bisa menghidupkan kereta inspeksi. Yang pertama adalah kita tekan atau on kan saklar berwarna merah. Lihat kan dia ada saklar berwarna merah.
Nah, ketika kita on-kan saklar berwarna merah, maka lampu-lampu pada display engine ini akan menyala. Kemudian kita tekan tombol dengan lambang lingkaran. Setelah itu kita tekan tombol bagian tengah ini, dua tombol bagian tengah ini yang berwarna putih, yang mana tombol ini digambarkan dalam layar dengan lambang telapak tangan. Ini kita tekan. Selanjutnya kereta akan menyala atau hidup. Pada saat kereta baru menyala kan nggak mungkin nih Dek langsung digunakan. Tentunya kita tunggu dulu untuk mesinnya ini running sekitar 1-2 menit. Sambil menunggu kereta ini running atau menuju suhu operasi, kita langsung menuju ke panel kontrol. Kamu tahu nggak panel kontrol itu apa? Tentunya belum tahu kan? Jadi saya akan jelaskan. Panel kontrol ini merupakan pusat kelistrikan yang ada di kereta inspeksi. Di sini kita nyalakan panel kontrol saklar mulai dari kiri ke kanan, setelah itu ke atas. Nah, sudah kita nyalakan dalam panel kontrol ini. Kemudian kita langsung kepada master control untuk melakukan pengecekan pengereman. Nah, sebelumnya tadi harusnya kita menyalakan engine terlebih dahulu Dek. Setelah menyalakan kereta, kita menyalakan engine dan kemudian ke panel kontrol. Nah, kan kita sudah sampai di master control. Nah, tadi di master control ini tempat untuk menjalankan perintah yang akan dilakukan untuk kereta inspeksi itu sendiri. Ada 3 bagian. Yang pertama ada keymaster, yang kedua ada reverse handle, dan yang ketiga ada handle utama. Keymaster ini untuk dapat kita menggunakan master control, ini harus di-on-kan dulu keymasternya. Setelah itu kita dapat menjalankan 2 handle yang ada di dalam master control ini. Untuk yang kecil ini atau reverse handle ini digunakan untuk mengarahkan kereta maju atau mundur. Nah, diantaranya ada netral. Untuk maju maka handle-nya diarahkan ke depan ke arah F atau forward. Untuk mundur handle-nya diarahkan ke belakang atau dilambangkan dengan R atau reverse. Kemudian untuk handle utama ini ada 3 fungsi, yakni untuk gas ini dibagi menjadi 4, yakni P1, P2, P3, dan P4. Nah, apa sih Kak perbedaan dari P1, P2, P3, dan P4 itu? Untuk P sendiri itu merupakan kepanjangan dari power. Jadi ada tingkatan power yang akan dilakukan oleh kereta inspeksi ini. Nah, mulai dari yang terkecil ini ada P1 hingga P4, ini merupakan power tertinggi dari kereta inspeksi. Kemudian ada netral, dan arah ke bawah ini ada B1 sampai 7 atau brake. Nah, brake ini juga ada tingkatan Dek, mulai dari B1 sampai B7 atau yang terakhir ini emergency brake. Selanjutnya pada handle utama ini di atasnya terdapat tombol yang bisa ditekan, yang ini merupakan tombol deadman, yang mana deadman ini difungsikan untuk indikasi bahwa masinis masih berada di meja pelayanan dan dalam kondisi sadar, dan pengoperasiannya dengan cara ditekan selama 50 detik dan dilepaskan selama 4 detik, dan begitu seterusnya. Saat kita melakukan pengoperasian, handle harus selalu difungsikan. Kembali lagi pada pengecekan pengereman ya Dek. Untuk pengecekan pengereman ini kita dapat mengecek dengan cara mencoba di B1 atau brake 1. Arahkan handle utama pada B1 atau brake 1. Di sini kita sembari melihat meteran yang ada di meja pelayanan. Nah, ini saya tunjukkan ya Dek untuk meterannya. Nih, yang atas ini. Yang ini merupakan full meter. Yang hitam kecil ini merupakan full meter atau tempat kita melihat seberapa banyak bahan bakar yang ada di dalam kereta inspeksi yang
Selanjutnya ada yang ini merupakan BPMR meter, dan yang sebelahnya lagi ada cylinder pressure. Untuk pada saat pengereman BP atau MR ini yang semulanya pada kondisi normal ini MR pada tekanan 9,5 bar. Kemudian untuk BP sendiri dalam normalnya ini ada 5 bar. Dan cylinder pressure ini normalnya adalah 0 ketika tidak melakukan pengereman. Saat melakukan B1 tadi, kita lihat nih, adakah pergerakan di BPMR dan cylinder pressure. Untuk MR-nya ini, yakni diindikasikan dengan jarum merah ini akan bergerak naik atau bertambah, dan BP-nya ini diindikasikan dengan jarum putih yang ada pada meteran yang sama dengan MR. Ini akan bergerak ke bawah atau berkurang. Kemudian untuk cylinder pressure ini akan bergerak ke atas juga atau naik, dan bisa dikatakan juga bertambah. Selanjutnya kita coba lagi nih, saat B1 sudah bergerak kan jarumnya, barangkali masih belum puas dalam melakukan pengereman atau percobaan pengereman ini, kita coba di misal B3 nih, kita arahkan handle ke B3. Maka kita lihat lagi di BPMR ini gimana pergerakan jarumnya. Jika merah ini semakin bertambah dan putih menurun, serta cylinder pressure ini juga makin bertambah lagi, maka pengereman ini sudah layak atau siap digunakan dalam pengoperasian kereta inspeksi. Nah, kemudian setelah kita melakukan pengecekan pengereman, kita bergerak keluar nih Dek. Kan kereta kalau dalam kondisi berhenti pasti ada stop blocknya kan, untuk mengganjal kereta agar tidak bergerak sendiri. Jadi kita keluar. Nah, sebelum kita keluar ini kita harus mencabut keymaster tadi Dek. Kita off-kan dulu keymasternya, kita cabut, kita keluar untuk mengambil stop block. Nah, stop block ini bukan ditinggal atau dibiarkan di stasiun, namun stop block ini dibawa bersama kereta. Kamu tahu nggak apa itu stop block? Termasuk dalam apa? On-call bukan sih Kak? Ya, stop block itu termasuk ke dalam no go no item, yang mana stop block ini harus selalu kita bawa dalam operasi kereta inspeksi ini. Kemudian kita telah mengambil stop block, kemudian kita masuk kembali ke meja pelayanan tadi. Setelah itu kita kembali menyalakan master control dengan keymaster tadi untuk mulai menjalankan kereta. Kemudian sudah kita masukkan keymasternya, mulai kita jalankan. Nah, arah dari reverse handle ini kita arahkan ke forward atau F, dan kemudian arahkan handle utama ini ke P1. Untuk melajukan kereta ini tidak boleh langsung P2 atau P3 atau P4 ya, harus bertahap mulai dari P1. Nah, kita arahkan ke P1, dan jangan lupa dalam menjalankan kereta inspeksi ini kita harus selalu mengoperasikan apa tadi? Deadman. Ya, deadman. Deadman ini harus selalu dioperasikan. Dalam menjalankan kereta inspeksi ini kita juga harus melihat sinyal yang ada di depan. Nah, kalau sudah hijau tandanya kan sudah aman nih, kita bisa atau boleh berjalan. Setelah itu kereta kan sudah mulai berjalan. Nah, setelah itu dalam perjalanannya kita juga harus selalu memperhatikan apa-apa saja yang ada di sekitar jalan rel, misalnya kapan kita harus membunyikan seruling dan sebagainya. Nah, kereta ini kan sudah berjalan kan Kak. Nah, bagaimana sih cara menghentikan kereta inspeksi ini? Oke deh, kalau kita akan berhenti, misal berhenti di stasiun nih, dalam pemberhentian kereta ini tidak bisa langsung kita hentikan. Nah, kembali lagi dalam fungsi handle utama tadi Dek, kan kita sudah coba pengereman nih Dek. Nah, dalam menghentikan kereta juga melakukan hal yang sama terhadap percobaan pengereman tadi. Kita arahkan handle utama ini ke B1. Dalam mengarahkannya ini tidak bisa harus
set langsung berhenti gitu tidak bisa Dek. Jadi harus bertahap dalam menghentikan kereta inspeksi ini. Untuk menghentikannya kita bisa tarik ke B1, kita lepaskan lagi, tarik lagi, lepas lagi gitu sampai kereta benar-benar berhenti pada titik yang sama dengan emplacement atau pas dengan emplacement. Jadi dalam memberhentikan kereta inspeksi ini kita harus memperkirakan jarak kita mulai melaksanakan pengereman, karena kereta tidak bisa dihentikan secara mendadak. Jadi jaraknya berapa kita perkirakan agar kereta berhenti pada titik yang tepat, yakni pintu pas dengan emplacement atau tangga. Selanjutnya kereta sudah ditarik, pengeremannya dilepas, tarik lepas sampai kereta benar-benar berhenti. Nah, kereta kan sudah berhenti Dek. Kalau kereta sudah berhenti berarti kan tujuan kita dalam menjalankan kereta inspeksi kan sudah selesai nih Dek. Nah, ketika kereta berhenti ini kita tidak boleh langsung meninggalkan kereta begitu saja, melainkan kita juga harus mematikan lagi semua rangkaian yang telah kita hidupkan tadi. Nah, yang pertama kita matikan pada bagian master control tadi ya. Master control kita netralkan, terus kita off-kan keymasternya, kita ambil keymasternya. Kemudian kita ke panel kontrol, kita matikan dulu kelistrikannya. Kalau tadi kan hidupnya dari kiri ke kanan baru ke atas. Nah, ini kebalikannya Dek, atas ke bawah baru kanan ke kiri. Itu saklarnya dimatikan lagi satu persatu dan harus urut. Kemudian kita mematikan bagian dari power command tadi Dek. Mematikannya menggunakan ini Dek. Di sini kan ada saklar merah yang untuk kita nyalakan tadi. Nah, ini di off kan atau dimatikan, maka kereta akan mati. Kemudian kita menuju ke engine dan mematikan engine. Biasanya engine itu adanya di samping bawah dari meja pelayanan. Kemudian setelah kita matikan semua komponen dalam kereta inspeksi, kita cek sekitar kita apakah ada jendela yang belum tertutup atau terkunci. Itu kita tutup semua Dek. Sudah kita cek. Kemudian kita keluar dari kereta inspeksi dan jangan lupa mengunci pintu. Setelah kita mengunci pintu, kita menuju ke roda untuk memasang lagi stop block yang tadi kita sudah ambil. Memasang stop block. Setelah itu baru kita boleh meninggalkan kereta yang sudah selesai dijalankan. Nah, dari penjelasan saya, menurut Arang menjalankan kereta inspeksi itu mudah atau sulit sih Dek? Nah, menurut saya dari semua penjelasan Kak Pradika tadi, saya dapat memahami lebih jauh tentang pengoperasian kereta api. Oke, terlebih lagi kereta inspeksi ya Dek. Untuk lebih jelasnya nanti kita kapan-kapan bisa lihat kereta inspeksi secara langsung dan akan saya tunjukkan. Tidak hanya seperti gambar ini saja ya Dek, agar kita bisa memahami lebih jelas bagaimana kereta inspeksi secara langsung dan bagian dalamnya itu seperti apa. Nah, mungkin saya kira cukup dari penjelasan atau podcast diskusi kita kali ini terkait dengan teknik pengoperasian kereta inspeksi. Dari sini saya cukupkan dan terima kasih. Kami pamit undur diri. PPI Mudah, beda, bisa.